Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu, penyertaan kasih setia-Mu, bahkan perlindungan Tuhan yang terus-menerus menaungi perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat 1 dan 2, lalu jemaat menjawab ayat 3, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 11 saja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Adonai Tuhanku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlah untuk dihitung. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini terbagi dua bagian, yaitu dari ayat 1 sampai 11 dan 12 sampai ayat yang ke-19. Dari ayat 12 sampai 19, Mazmur ini diulangi kembali di dalam Mazmur 70. Mazmur seringkali kita dimengerti sebagai kitab doa, juga puji-pujian. Tapi juga Mazmur ini adalah kesaksian.
daripada orang-orang yang bergumul dan ditolong oleh Tuhan. Sekaligus Mazmur ini juga merupakan pengajaran. Kita belajar kembali dengan apa yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Khusus Mazmur yang kita baca tadi, pasal 40 ayat 1 sampai 11. Sebetulnya sebelum dikarang oleh Daud, Mazmur ini sudah ada sebelum Daud. Tapi Daud mengulang kembali, yaitu dalam Mazmur pasal 40. Menurut ahli tafsir Perjanjian Lama, orang Yahudi, bernama Yarhi, yang cukup terkenal, Yarhi, dia berkata bahwa Mazmur ini sesungguhnya adalah Mazmur isi doa dan pujian ketika umat Tuhan menyeberangi Laut Teberau. Ketika mereka menyeberangi laut dan membelah laut itu, dan ini adalah merupakan inti doanya. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang akan kita baca tadi menjadi pergumulan mereka, sekaligus menjadi kesaksian bagi kita semua. Yaitu ketika tentara Fir'aun dengan segala peralatan kereta perang yang sangat modern di zamannya mengejar umat Israel. Ketika mereka menyeberang dan mengejar mereka dengan segala perlengkapannya, sudah barang tentu tentara Fir'aun bukan saingan bagi umat Israel yang tidak berdaya waktu itu. Pada waktu mereka sampai di tepian Laut Teberau, mereka ingin menyeberang dan mereka terhalang oleh lautan yang begitu luas. Saudara bayangkan dulu kondisinya. Jadi ketika saat-saat seperti itu, tentara Fir'aun mengejar mereka dan mereka menyeberang terhalang dengan lautan yang luas, mereka sungguh berharap dan sungguh memohon kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat yang kedua berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dia berharap ada pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar dari Tuhan. Situasinya sangat krisis sekali. Kawo kawiti, aku sangat menantikan Tuhan. Jadi itulah inti orang beribadah. Inti orang berdoa. Inti orang memohon kepada Tuhan. Ya sangat berharap sekali kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Sehingga dengan demikian, dikatakan di sini, itulah yang menjadi harapan mereka. Hendaknya kita juga, ketika kita beribadah, kita sangat menanti-nantikan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Amin. Itu penting, harus menjadi inti kita. Untuk apa kita datang ke sini? Hanya memenuhi untuk beribadah? Berarti kita hanya sampai pada tingkat orang beragama. Kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan. Memang manusia tidak layak berhubungan dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan menjadi manusia. Menjadi perantara bagi kita untuk berhubungan dengan dia. Ya, mempunyai relasi, koneksi dengan Tuhan. Bisa dijamah oleh dia. Karena firman itu menjadi manusia. Selagi firman itu tidak menjadi manusia, Tuhan itu di awang-awang. Tetapi sudah menjadi manusia, firman Tuhan itu dapat kita punya hubungan, relasi. Karena itu dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudara bayangkan, ketika tentara musuh begitu sudah siap mendekat, sementara lautan luas ini untuk diseberangi tidak mungkin. Lalu bagaimana mereka? Apa yang mereka harap coba? Sungguh berharap pertolongan Tuhan. Saya ingin kisahkan sedikit. Ketika Musa di dalam kitab Keluaran membelah laut, ketika mereka sudah berada di tepian, saudara tahu tepian laut itu di Teberau itu penuh dengan rawa-rawa. Dan mereka ingin menyeberang. Dan ketika Musa mengetuk laut itu, menurut kitab Talmud, ya orang Yahudi punya 2 kitab lagi selain kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Talmud yang berisi kisah-kisah umat yang tidak tercatat dalam kitab Tenak, yaitu kitab Perjanjian Lama. Lalu ada kitab lagi namanya kitab Mishnah, itu kitab pengajaran. Dalam kitab Talmud, pada waktu orang Israel melihat laut itu,
Dan Musa mengetuk laut itu 3 kali dan tidak terjadi apa-apa. Mereka mulai panik. Apa yang terjadi, saudara? Mereka sangat ketakutan. Ya, lalu Harun sebagai yang tertua menurut kitab Talmud berkata begini, daripada kita mati oleh tentara Fir'aun, lebih baik kita mati karena mengikuti perintah Tuhan. Kita masuk ke dalam laut ini sesuai dengan perintah Tuhan. Kita lewati ini semua. Ketika mereka memasuki laut itu terbelah. Dan laut itu menjadi kering. Dan dikatakan dalam kitab Keluaran saya baca, laut itu kering. Kata kering memakai kata harasi, kering kerontang, kering sama sekali, tidak becek. Tuhan kalau melakukan perbuatan tidak pernah tanggung, dia tuntas, tidak pernah setengah-setengah. Itulah cara Tuhan memberikan pertolongan. Amin. Tuntas, kering. Tidak membuat kita tergelincir, tidak membuat kita licin. Perhatikan nanti kata-katanya. Semua kalimat bacaan yang kita baca untuk menunjukkan kesaksian umat Israel pada waktu mereka sangat berharap menanti-nantikan Tuhan. Kawo kiwiti Adonai. Sangat menantikan Tuhan. Apakah kita sekarang beribadah menantikan Tuhan? Amin. Coba kita punya sikap iman, sangat menantikan Dia. Hanya Dia harapan kita. Hanya Dia tempat kita bergantung. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang harus aku takuti. Hanya kepada Tuhan aku takuti. Aku menantikan sungguh terjadi. Lawatan Tuhan terjadi hari ini. Katakan amin. Mas, mari kita baca. Mari kita lihat dulu. Tolong tayangkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Saya ingin ini ditayangkan. Ya, ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan, ya, dikatakan di situ, menanti-nantikan tuh Tuhan. Lalu, tolong sambung. Apa? Bahasa Indonesia yang lama. Dia melawat aku. Kalau kita betul-betul menantikan Tuhan, Dia lawat kita. Dia lawat, dikatakan di situ. Selain Dia lawat, perhatikan lanjutkan ayatnya apa? Lalu, ya, menjenguk kepadaku dan apa? Mendengar teriakku minta tolong. Ini bukan rumus. Ini bukan teori. Ini kesaksian umat Israel ketika mereka menyeberangi laut itu. Ketika mereka berharap betul dengan pertolongan Tuhan. Mereka menyaksikan dengan ayat ini. Daud menulis kembali kesaksian mereka supaya kita percaya dan kita mengalami sama seperti umat Tuhan pada waktu itu. Katakan amin. Itu penting sekali. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Tuhan Lalu Tuhan apa? Saudara mau dilawat oleh Tuhan? Katakan amin. Kita mau dilawat oleh Dia. Dan Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia pasti mendengar doa kita. Ya, amin. Ada lagu mengatakan tidak selalu Tuhan menjawab doa kita. Tidak benar. Tuhan selalu menjawab doa kita. Saudara, Tuhan selalu menjawab. Hanya bedanya keinginannya yang berbeda. Tapi selalu menjawab. Dikatakan di situ. Sehingga, ya menjenguk aku, mendengar aku. Yang ayat yang ketiga. Tuhan pasti bertindak. Tuhan tidak mungkin berpangku tangan. Tuhan bukan hanya sedegar-degar mendengar keluh kesah. Saya kanseling jemaat banyak. Tapi kesanggupan saya hanya mendengar. Dan saya tidak bertindak. Bagaimana mau bertindak? Ada istri ditamparin oleh suaminya babak belur. Mengeluh kepada saya. Apa saya datangin suaminya tampar lagi babak belur? Tidak mungkin. Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya mendengar tugas saya. Dan sambil berdoa. Tuhan pasti tolong. Tuhan menolong. Amin. Ya. Dikatakan di situ ayat yang ketiga. Coba Tuhan bertindak. Apa? Ya, mengangkat aku. Dari apa? Lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Kata lubang dan lumpur rawa dalam perjanjian lama selalu menggambarkan kesusahan. Penderitaan. Seperti Yusuf dibuang ke lubang sumur. Yeremia dibuang ke lubang sumur. Dia dikatakan di situ. Dia mengangkat aku. Jelas sekali kata-katanya. Bukan hanya mengangkat, sungguh-sungguh satu tindakan yang luar biasa.
yaitu mengangkat aku, ya, dikatakan di sini, dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Lalu apa tindakan Tuhan? Tuhan tidak setengah-setengah. Coba lanjutkan ayat itu. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Nanti dulu, lubang kebinasaan, ayat 3 dulu ya. Dari lumpur rawa, ya apa? Menempatkan kakiku di atas bukit batu. Bukit batu adalah jaminan Tuhan. Dan, lanjutkan apa? Coba perhatikan kata-kata yang terus-menerus menjadi pegangan di sini. Ini kesaksian umat Israel yang dialami oleh mereka. Jadi kalau Tuhan tolong, dikatakan dia mengangkat aku dari lubang binasaan, dia menempatkan kakiku, ya, supaya tidak tergelincir dan menetapkan langkahku supaya engkau tidak jatuh kembali, tidak terperosok kembali. Itu cara Tuhan. Sehingga ada kata-kata yang bagus. Saya catat di sini. Ya, perhatikan kata-kata penting dari bacaan kita ini. Dia melawat aku, nata. Dia mengangkat aku, Allah. Dia menempatkan aku, kum. Dan menetapkan aku, kim. Sehingga untuk melambangkan pemeliharaan, pertolongan Tuhan itu sempurna. Amin. Ya, sempurna. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bisa melewati laut itu. Tidak becek, tidak licin, tidak tergelincir. Karena Tuhan lengkap kalau memberikan pertolongan. Tidak setengah-setengah. Ya. Kita lain kalau memberi pertolongan. Awal diberikan pertolongan. Lanjutkan soalnya sesuai dengan keberuntungan Anda. Dia tidak, saudara. Dia peliharakan sampai. Setelah itu, apa yang terjadi? Mereka berjalan. Coba bayangkan ayat ini menjadi kesaksian umat Israel. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ya, apa? Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan. Kenapa tidak? Dulu keluh kesah. Dulu ketakutan. Tapi setelah mereka melihat laut terbelah, mereka berjalan dengan luar biasa. Mereka pasti tidak lagi mengeluh. Mereka berubah mulutnya menjadi apa? Pujian baru. Sehingga dengan demikian mereka memuji Tuhan. Tuhan mengubah ratapan menjadi nyanyian baru. Yiten bepishir hadas. Satu nyanyian, kesaksian, puji-pujian. Berubah sama sekali. Sehingga menjadi kesaksian, perhatikan ayat yang keempat, ya, untuk memuji Tuhan. Banyak orang apa? Banyak orang apa? Menjadi takut lalu. Saudara, perhatikan. Masih ingat kisah Rahab? Kisah Rahab. Kenapa? Ketika orang Israel keluar dari Mesir, melewati laut itu, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga orang Yeriko pun ketakutan menghadapi mereka. Sehingga kegentaran terjadi, menjadi kesaksian. Sehingga mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Salah satu yang percaya adalah Rahab dan keluarganya. Yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata. Alkitab ini bukan rumusan. Bukan ajaran budi pekerti. Ya, bukan doktrin. Alkitab itu kisah. Sekali lagi apa? Kisah. Riwayat, kejadian. Dari sejak awal Tuhan berkisah. Tuhan menolong. Tuhan berkisah. Coba baca Alkitab. Dari awal sekali. Pada mulanya apa? Coba. Masa lupa ayatnya? Ya, harus hafalah ya. Ya ini. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya apa? Kurang jelas. Pada mulanya, ya saudara silahkan lembaga Alkitab juga betul. Saya Tuhan, karena saya takut ingat mantan. Jadi saya tidak mau mengulangin lagi. Pada mulanya Tuhan. Bereshit bara Elohim. Ya, pada mulanya siapa? Tuhan. Jadi ini kisah tentang Tuhan. Tuhan yang bercerita, Tuhan yang berkisah. Dan umat Tuhan menerima pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Itu Alkitab.
Jangan kita pikir Alkitab itu memang dia bisa jadi dogma, bisa jadi doktrin, bisa jadi rumusan-rumusan, tapi semulanya Alkitab itu sederhana. Tidak usah disusah-susahkan. Ya, para teolog yang membuat Alkitab itu menjadi rumit. Namanya juga teologia. Kadang-kadang teologia ilmu Tuhan benar, kadang-kadang tolologia. Nah, ya, tidak percaya kepada Tuhan. Baca Alkitab, pelajari Alkitab, tapi tidak percaya perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu tidak sembunyi-sembunyi, nyata. Dia membelah laut, bukan hanya Musa dan Harun yang melihat. Ribuan umat Israel. Bahkan diperkirakan pada waktu itu jutaan. Mereka menyeberangi. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Sembunyi-sembunyi. Tidak. Yang dikasih makan berapa orang? 5.000. Tapi ada murid saya ini pernah memimpin sekolah teologi. 17 tahun saya jadi rektor. Tapi tahun pertama itu mahasiswa semua sikapnya kayak malaikat. Baru masuk sekolah mau jadi pendeta. Ya. Celana hitam, baju putih, setiap keluar bawa Alkitab. Keluar asrama bawa Alkitab, keluar kelas masuk bawa Alkitab terus. Dan sikapnya dilembut-lembutkan kalau ketemu saya, pagi. Tingkat 2 mulai kebiasaan. Tingkat 3 karena pelajarannya menyelidiki rumus-rumus kritik-kritik Alkitab, maka mulai jadi penasehat Tuhan. Saudara. Jadi tingkat pertama tadi malaikat, tingkat kedua manusia, tingkat ketiga setan. Ya, itu mulai jadi setan. Lalu dia bilang begini, Pak, Yesus kasih makan 5.000 orang. Itu begini, waktu dianya berdoa, dia nyindir orang Yahudi yang pelit dan kikir itu, sehingga mengeluarkan bekalnya. Sehingga jadi cukup. Oh begitu, hebat kamu ini. Ya lagi pula, ya 2 ekor ikan itu Pak, kenapa cukup? Ikan paus. Dia ingin Alkitab itu perbuatan Tuhan yang ajaib itu rasional masuk akal. Saya bilang kamu ini menolak mujizat tapi buat mujizat baru. Apa buat mujizat baru? Ikan paus, 2 ekor ikan paus bisa dibawa anak kecil. Hebat sekali anak kecil itu. Mungkin dia keturunan Avatar, saya bilang. Loh, iya. Ya, seringkali orang menolak. Padahal Alkitab itu perbuatan Tuhan. Namanya perbuatan Tuhan di luar akal kita. Dia sanggup, dia mampu. Karena dia Tuhan. Kalau dia sesama bisa masuk akal dengan kita, buat apa dia jadi Tuhan? Kita saja jadi Tuhan. Selesai. Musa membelah laut, Pak. Ya, itu bukan betul-betul membelah. Laut itu pas surut. Airnya sebatas lutut. Jadi mereka bisanya nyebrang. Dia lupa. Tentara Fir'aun berkuda yang mengejar mereka bisa mati tenggelam karena air sebatas lutut. Itu mujizat baru, saudara. Ya, jadi dari situlah kita percaya. Alkitab itu adalah perbuatan Tuhan. Alkitab itu adalah kesaksian Tuhan. Katakan amin. Ya. Mungkin waktu kita baca ada hal-hal yang tidak masuk akal. Waktu itu, nanti ketika perjalanan hidup kita akan mengalami. Saya waktu menjadi Kristen, ada ayat yang saya tidak suka. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Gak suka. Orang agama saya yang dulu ngajar melawan kok. Sekarang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Enak aja saya bilang ya. Gitu. Wah, sudah bisa. Saya tanya, jangan-jangan ini salah terjemahan. Itu sebabnya saya belajar bahasa aslinya. Menarik sekali karena ingin tahu. Lalu saya bertanya, betul aslinya begitu. Tapi rasa untuk terima nggak bisa. Biasa agama dulu diajarin jihad. Sekarang tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kayaknya takluk sekali. Lalu saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan bisa enggak ayat ini saya robah sedikit. Tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Kan cengli gitu saudara ya. Masuk akal saudara. Ya, lalu Tuhan berbicara,
di hati saya. Dia katakan begini, kalau kamu mengajari, tampar pipi kiri, balas pipi kanan, nggak perlu aku mati di kayu salib. Cukup guru silat ngajarin engkau. Itu sebabnya kita bisa mengampuni. Karena hal-hal yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Itulah firman-Nya. Sehingga, ya saudara bisa bayangkan, nyanyian mereka memberikan nyanyian baru. Mereka berubah, tidak lagi meratap, tidak lagi ketakutan, tetapi bersorak-sorai. Karenanya ayat 5 berbunyi beda sekali. Coba ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Oh, mereka gembira, bahagia kita. Kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup membelah laut. Ya, dia percaya, bahagia. Sekarang coba baca. Berbahagialah orang yang apa? Orang apa? Orang yang apa? Saya enggak dengan apa? Maklum agak keras sedikit karena saya telinga 78. Saudara, ada gangguan ya. Ya gitu. Jadi orang yang apa? Menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara mengerti menaruh? Nih saya lihat, ini kita taruh. Taruh. Ini menaruh enggak? Ini menaruh enggak? Kalau menaruh itu bagaimana? Lepaskan, angkat tangan. Itu namanya menaruh, saudara. Kita lain. Kita menaruh tapi kita pegangin. Makanya doa kita seringkali tidak dikabulkan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan kabulkan. Ayo taruh ke tanganku. Tapi kita pegangin terus. Apa iya? Apa tidak? Apa mungkin? Apa mustahil? Selalu kita pegangin. Bagaimana Tuhan ingin menolong kita secara tuntas? Orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan berbahagia. Dia tidak berpaling. Dia ingat, kami untung tidak menyerahkan diri kembali kepada tentara Fir'aun untuk ditawan menjadi budak. Itu sebabnya di situ dia tidak menyimpang dalam kebohongan. Ini merupakan kesaksian umat Tuhan ketika keluar. Jadi bukan hanya sebuah dongeng, cerita, tapi kesaksian yang mereka alamin. Sehingga, perhatikan kita lanjutkan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-6 apa? Yang terjadi di sini. Banyaklah yang telah kau lakukan. Banyak. Bukan hanya satu kali itu saja. Tuhan melakukan keajaiban, persediaannya tidak pernah habis. Mintalah. Pasti kita semua pasti mengalami. Saya pernah mengalami, saudara juga pasti mengalami. Jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan banyak, rabut. Kata banyak itu rabut tidak terhitung. Bahasa Ibrani-nya bagus memakai kata rabut. Coba ucapkan. Rabut mirip apa? Rambut. Nah, saudara. Tidak terhitung. Banyak sekali. Perbuatan apa? Perbuatanmu yang ajaib. Perbuatanmu yang ajaib. Bukan hanya waktu itu. Banyak. Bahkan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan. Tetapi terlalu besar. Tolong sambung apa? Jumlahnya untuk dihitung. Tidak pernah habis-habisnya. Jangan saudara pikir mujizat itu sudah selesai. Mujizat itu selalu punya persediaan yang banyak. Inilah yang disaksikan. Sehingga umat Tuhan mengalami, memberitakan di situ yang terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Pertolongannya luar biasa. Sehingga Tuhan mengalami betul-betul bagaimana Tuhan menolong mereka. Pagi tadi saya kutip sedikit supaya ada persamaan. Saudara percaya Tuhan? Saudara percaya Tuhan? Dalam bahasa Ibrani percaya itu ada 3. Bitahon, Cheemin, Emunah. Coba cepat. Bitahon, Cheemin, Emunah. Itu semua diterjemahkan percaya. Percaya. Maknanya hampir sama, tapi implikasinya berbeda. Bahasa Indonesia tidak bisa menampung karena cukup dengan satu kata. Perbendaharaan bahasa Indonesia agak kurang seimbang dengan bahasa Ibrani. Tapi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin cukup memadai untuk menerjemahkan bahasa Ibrani. Bitahon itu diterjemahkan
trust. Trust. Percaya, trust. Trust itu artinya percaya karena ada hubungan. Kedua belah pihak. Ya, saling percaya. Seperti contohnya suami istri. Mengikat pernikahan karena dua-duanya percaya. Karenanya hubungan suami istri itu sangat sensitif. Menggunakan perasaan yang paling halus, yang paling dalam, emosi yang paling tersembunyi. Dia ungkapkan itu ketika hubungan suami istri. Karena itu suami istri kalau ngobrol, diskusi lebih dari 15 menit pasti ribut. Saudara. Kenapa saudara? Karena telah menggunakan perasaan yang paling dalam. Yang tidak pernah digunakan perasaan itu pada orang lain. Beda, suami ketika memimpin rapat, diskusi 2 jam, gak pernah ribut di kantor. Tapi suami istri gak bisa saudara. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti. Mengapa saudara? Karena itulah. Jadi artinya punya hubungan yang paling mendalam. Itu namanya bitahon. Bitahon. Bahasa Inggrisnya trust. Ya. Yang kedua, heemin. Heemin itu percaya sepihak. Percaya Tuhan itu besar, percaya Tuhan itu hebat, percaya Tuhan itu menyediakan segala sesuatu. Maka kita minta kepada Tuhan. Pada waktu kita minta kepada Tuhan, kita percaya. Itu namanya believe. Believe, heemin. Makanya doa selalu diakhiri dengan kata amin. Ya, sekarang saya kasih contoh gini. Saudara percaya kalau saudara mau pinjam uang datang ke bank. Saudara percaya enggak bank itu pasti punya uang? Ya, percaya. Itu baru believe. Belum amin. Belum disebut trust. Lalu yang ketiga, percaya karena ajarannya, ya rumus-rumusnya, pengakuannya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Itu namanya emunah, faith. Jadi dengan kata lain, kita memang perlu percaya, punya prinsip-prinsip pengakuan. Tetapi lebih daripada itu dengan Tuhan, kita harus punya hubungan pribadi. Trust. Sehingga dengan demikian, tingkat percaya kita itulah yang menjadi kesaksian. Sebagaimana umat Tuhan ini. Dibawa menghadapi masalah, dihadapkan dengan masalah yang paling gawat. Kenapa diperhadapkan demikian? Tuhan ingin mengajar kita supaya kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia sehingga percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Jadi biarkan ya kita diproses oleh Tuhan melewati masalah, pergumulan, penderitaan yang Tuhan izinkan. Percayalah, Tuhan ingin mengajar kita secara pribadi supaya kita berjumpa dengan Dia secara pribadi, supaya kita bertemu dengan Dia secara pribadi, supaya kita punya relasi dengan Dia secara pribadi. Sehingga Tuhan izinkan itu. Karena itu tidak bisa hubungan formal, sekedar pengakuan. Doktrin hebat, betul, bagus. Ya, pengajaran hebat, ayat-ayat Alkitab dahsyat, habis semuanya, rumusan disusun oleh gereja, bagus. Tapi itu hanya sekedar pengakuan emunah. Belum mengadakan hubungan pribadi. Jadi Tuhan menginginkan hubungan kita pribadi. Oleh sebab itu firman Tuhan itu menjadi manusia dari sejak semula. Sehingga kita bisa berjumpa, bersekutu dengan Dia, sungguh-sungguh merasakan hubungan dengan Dia. Itulah dikatakan. Sehingga inilah yang dimaksudkan. Sehingga pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, ayat 7 dan 11, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan seterusnya untuk menunjukkan. Perbuatan Tuhan tidak bisa diukur dengan upacara-upacara agama. Perbuatan Tuhan itu adalah kasih karunia. Melampaui segala-galanya. Dia sangat mengasihi kita. Tuhan, amin. Jangan beri kesan Tuhan itu kejam. Jangan beri kesan Tuhan itu terlalu menuntut. Jangan tuh beri kesan seolah-olah kalau tidak ikut seperti ini Tuhan akan marah. Enggak, Tuhan kita itu bukan darah tinggi. Saudara, Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan tidak pernah habis pengampunannya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia pasti mengampuni. Dia tidak pernah menolak kita. Amin. Seberapa banyak kita berdusta berkali-kali membohongi Dia, tapi Dia tahu kita manusia. Dia tidak pernah menolak kita. Dia pasti datang pada kita. Amin, saudara. Jadi saya tidak suka satu lagu lagi, tapi lagu dunia. Lagunya edisi Litonga. Ya, engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku jauh. Itu kekasih itu saudara. Tuhan kita tidak. Engkau jauh, aku mendekat. Engkau dekat, aku lebih lekat lagi saudara. Amin.
Itu Tuhan kita. Imani seperti itu. Itu kesaksian Alkitab. Alkitab yang berbicara. Jangan buat seolah-olah Tuhan itu ada cara. Engkau harus menyerahkan dirimu sepenuhnya. Hidup suci. Buat apa Tuhan izinkan hidup di dunia? Ada yang berkata begini, jangan hidup di dunia ini sia-sia. Yang penting sorga. Dari awal aja Tuhan matiin kita. Masuk sorga, selesai semua saudara. Kenapa kita diizinkan tugas ke dunia? Untuk berkarya, bersaksi di tengah-tengah dunia. Mengubah dunia ini untuk menjadi orang bertuhan. Katakan amin. Itu kita. Kalau Tuhan berkati hidupmu, nikmati hidupmu. Tuhan kasih pasanganmu yang terbaik, nikmati hidup bersama dia. Saya menikmati. 56 tahun saya menikah. Sangat menikmati. Ya, istriku yang terbaik. Segala-galanya. Meskipun kadang aku tidak mengerti siapa dia. Loh iya. Wanita itu paling sulit dimengerti. Saudara. Ya, yang salah dia. Segalanya dia, tapi yang harus minta maaf kita. Heran. Kalau kita tidak minta maaf, dia ngambek. Ya, sudah. Tidur, lihat tembok sana. Dipegang sedikit. Oh, gitu. Saudara pikir itu pengantin baru? Enggak. Ini pengalaman 56 tahun. Ya, sesama pendeta. Ya khotbah, saya khotbah. Untung khotbahnya tidak saling sindir. Saudara ya. Tapi menikmati hidup bersama. Ya, karena sebentar lagi 1 Desember dia ulang tahun 74 tahun. Wah, tapi ya masih cantik. Masih mulus. Loh iya. Karena tidak pernah memandang orang lain, pandang istri sendiri. Loh iya. Memang kelihatannya setiap hari membosankan. Tapi kalau dia pergi sehari, kehilangannya luar biasa saudara. Rasanya serba salah. Air tidak ada yang sediain, makanan tidak ada sediain, nasi goreng tidak enak. Semua jadi tidak enak. Tapi ini mumpung dia tidak hadir. Ya, rahasia kita bersama saudara. Jadi apa yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, nikmatilah. Amin. Bersyukurlah dengan dia. Amin. Tidak usah buru-buru masuk surga ya. Ya. Amin saudara. Tidak usah. Seolah-olah tinggalkan semua. Hanya Tuhan saja. Enggak. Tuhan ciptakan kita untuk berpikir sesama kita. Maka dia ciptakan pasangan. Maka dia buat Hawa hamil dan beranak. Untuk kita melihat kenikmatan kita bersama anak-anak, cucu-cucu. Semuanya sukacita. Luar biasa. Amin. Loh iya. Ini penting sekali. Supaya beragama karena Tuhan itu kasih, tapi kita menikmati kasih setianya selama-lamanya. Katakan amin.